Untuk moderator Mbak Riana. Ya, saya. Sudah selesai Mbak. Yuk, nelfon itu. Dimulai sekarang. Ya Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas. Untuk memulai presentasi kita, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Daryanta selaku pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN di SD dan seluruh teman-teman anggota kelompok 1, kelompok pertama yang akan menyampaikan materi tentang modul 1 dan modul 2 dan seluruh rekan-rekan kelas 1C yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 itu terdiri dari beberapa anggota. Di slide sudah ada anggota kami. Mohon maaf karena saya belum terlalu hafal. Bisa untuk di next slide-nya. Karena kendala sinyal. Susahnya ya, kendala sinyalnya.
Coba teman-teman sebelumnya suaranya. Ya. Untuk angkatan kelompok 1 yang pertama ada Mbak Rizky Aprilianti, ada Rizka Wahyuni, dan saya sendiri Riana, ada Riris Nur Hikmah dan Pak Rendra Pratama. Baik, untuk yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan paparan tentang pembelajaran PPKN di SD di modul 1 kepada saudari Mbak Rizka Wahyuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai modul 1 tentang hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari civics yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara. Dari dua konsep di atas, istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep citizenship yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum, legal standing, dan karakter warga negara. Next. B. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara yuridis, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat. Yang pertama, pembukaan UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perubahannya, UUD 1945 dan perubahannya khususnya alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Pasal 6 Ayat 4, yang kelima, Pasal 7 Ayat 2. Ruang lingkup PKN di SD. Secara umum, tujuan PKN di SD untuk mengembangkan kemampuan yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasar karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan 1. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. Yang kedua, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang ketiga, pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Yang keempat, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Yang kelima, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Dan yang keenam, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu.
Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran IPS untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek A. Persatuan dan kesatuan bangsa, B. Norma, hukum, dan peraturan, C. Hak asasi manusia, D. Kebutuhan warga negara, E. Konstitusi negara, F. Kekuasaan politik, G. Pancasila, H. Globalisasi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya. Dosennya masuk rumah wes. Terima kasih banyak untuk pemaparan yang selanjutnya. Dipersilakan Mbak Riris Nur Hikmah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang selanjutnya tuntutan pedagogis berupa pengalaman belajar. Di sini tujuan dari PKN dalam pengertiannya yaitu ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar. Next. Baik, semua kompetensi dasar untuk setiap kelas menuntut perilaku nyata. Konsep dan nilai kewarganegaraan diajarkan tidak boleh berhenti pada pikiran semata, tetapi harus terwujud dalam perbuatan nyata. Sebagai contoh, implikasi pedagogis dari tuntutan pengembangan kompetensi dasar untuk kelas 4. Di sini diambil salah satunya dari semester 1, yaitu untuk standar kompetensinya, yaitu yang pertama memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Dengan kompetensi dasar 1.1, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Alternatif pengalaman belajarnya yaitu siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan desanya dan kecamatannya dan beraudiensi dengan lurah atau camatnya di kantornya untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Next. Dengan kata lain, PKN menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat utuh, yaitu memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, belajar perilaku. Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKN adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk confluence education. Tuntutan pedagogis memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru dan murid yang kohesif. Satu dua. Next. Bagi pendidikan di Indonesia, PKN dapat dikatakan sebagai program pembelajaran nilai dan moral Pancasila. PKN bersifat multidimensional, yaitu di mana terdiri dari pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan moral, itu yang satunya lagi pendidikan sosial dan masalah pendidikan politik. Oleh karena itu, secara singkat, PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan moral. Maaf, itu salah ketik. Modul 1 dan modul 2 kan teman. PKN merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam diri peserta didik. PKN merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa conference education yang memusatkan perhatian pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Wah, Baik, terima kasih banyak Saudari Riris. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rizky Aprilianti. Dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudari Riana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di di SD. modul 2 lagi. 4. Dalam pendidikan nilai, menurut Herman mengemukakan suatu prinsip mendasar value is nature yang artinya Ini udah 24. bahwa substansi nilai tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan, Ya. tetapi lebih jauh. Nilai dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang. Terus yang selanjutnya, pengertian pendidikan, yaitu secara umum proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya, sehingga dewasa dan dapat mengurangi hidup dengan baik dalam arti selama dunia dan akhirat. Dan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Sidikan nomor 20 tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak nulis, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus yang selanjutnya yaitu prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan di sini prinsip pendidikan ditegaskan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Maksudnya di sini yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua yaitu sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem yang terbuka, yaitu dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang keempat, memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan membanggakan kreativitas peserta didik. Di sini, pendidik diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam yaitu memberdayakan semua komponen masyarakat. Maksudnya, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan yang terdapat dalam pasal 4. Siapin pertanyaan. Yang selanjutnya, Karena ini dosennya ini kayak bukan tipe yang menjelaskan. bagaimanakah PKN memiliki misi pendidikan dan moral? Siapin pertanyaan saya nggak? Yaitu menurut Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, dimensi nilai good
Good karakter, yaitu terdiri dari dimensi wawasan moral. Yang pertama yaitu penalaran moral. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga adalah pemahaman diri sendiri. Dan yang kedua, dimensi perasaan moral, yaitu mencangkup perasaan moral, kata hati, harapan diri sendiri. Yang ketiga, dimensi perilaku moral, di mana mementingkan perilaku moral, kompetensi, kemauan, dan moral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Saudari Rizky Aprilianti. Yang selanjutnya akan saya bacakan sendiri kaitannya dengan pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN di SD. Nah, di sini saya menuliskan PPKN karena memang, silakan di next, karena memang ada perubahan mengenai penulisan PKN dengan PPKN. Ini dinyatakan berdasarkan naskah penguatan kurikulum pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud tahun 2012. Dinyatakan bahwa pelajaran PKN itu disesuaikan menjadi mata pelajaran PPKN. Jadi memang saat ini yang kita jumpai penyebutannya itu PPKN gitu ya teman-teman. Baik, next. Nah, tujuan dari perubahannya kaitannya nanti, karena di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan nilai dan moral dalam standar isi. Kita tahu bahwa standar isi menurut Kemendikbud nomor 21 tahun 2016, yaitu kurikulum 13. Di situ di dalamnya banyak sekali tentang peraturan-peraturan mengenai standar isi yang ada perubahan sebenarnya. Ketika kita dulu pakai standar kompetensi, itu sekarang menggunakan kompetensi inti. Kalau yang selanjutnya itu tetap kompetensi dasar, tetap kompetensi dasar atau KD. Jadi kita sekarang menggunakan KI dan KD. Dan memang banyak sekali, mungkin di sini teman-teman juga sudah pernah mengikuti pelatihannya yang mengenai 4 pilar kebangsaan. Ada yang pertama itu ada Pancasila, UUD RI tahun 1945, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, next. Sebenarnya teman-teman ketika nanti akan mengetahui standar isi untuk pelajaran PPKN itu bisa dicari di Kemendikbud ya, Permendikbud nomor 21 itu tentang standar isi pendidikan. Nah, nanti di sini saya juga akan memberikan cuplikannya. Kalau untuk tujuan pembelajaran PPKN itu sudah dijelaskan tadi dari Saudara Rizka ya. Jadi next aja, itu sama tujuan belajar PPKN. Nah, untuk struktur kurikulumnya tadi juga sebagian sudah disampaikan bahwa struktur kurikulum SD itu meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang disusun berdasarkan, yang ini tadi saya sudah ngomong tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mohon maaf, mungkin kalau di buku itu masih standar kompetensi gitu. Jadi untuk perubahannya itu sekarang kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD. Next. Nah, untuk kompetensi PPKN menurut kurikulum 2013 itu ada 3. Ada yang pertama ada civic knowledge, yaitu pengetahuan warga negara yang masuk ke dalam KI 3 mengenai pengetahuan yakni Pancasila, UUD 1945 tadi ya, yang 4 pilar itu masuk ke KI 3. Sedangkan untuk civic skill itu keterampilan itu masuk ke KI 4.
Nah, bagaimana dengan civic disposition? Di sini ada sikap warga negara itu masuk ke KI 1 dan KI 2. Jadi, untuk KI 1 dan KI 2 itu kaitannya dengan sikap kita sebagai warga negara. Kemudian yang KI 3 baru pengetahuan kita bagaimana tentang 4 pilar kebangsaan. Dan yang terakhir itu bagaimana keterampilan kita dalam melaksanakan pengetahuan kita terhadap materi kebangsaan tersebut. Nah, di sini kaitannya dengan penilaian sikap juga yang ada di raport itu bagiannya dari guru PPKN. Next. Di sini menurut Kemendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang ruang lingkup pembelajaran PPKN untuk pendidikan dasar dan menengah itu secara umum ada 7 poin. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, serta Pancasila. Next, yang terakhir, ini yang tadi saya sampaikan tentang Permendikbud nomor 21 tahun 2016, yaitu tentang standar isi pendidikan. Itu di situ ada cuplikan sedikit untuk pendidikan dasar. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di internet, itu di situ lengkap untuk standar isi pendidikan untuk sekolah dasar. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rendra. Baik, terima kasih kepada Ibu Saudari Riana. Di sini saya ingin membacakan hasil PPT yaitu kegiatan belajar 3, hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN SD. Hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral dengan proses pendidikan di sekolah harus dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Terdapat 2 kutipan dalam hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral. 1 menurut Licona, 2 menurut Bill Honing. Untuk uraian, kawan-kawan bisa dilihat di modul. Next. Setiap individu warga negara seyogyanya mengerti dan memiliki komitmen terhadap fondasi moral demokrasi. Yang pertama itu menghormati hak orang lain. Yang kedua, mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketiga, partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Keempat, peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umum. Pendidikan nilai berdasarkan teori Piaget. Pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan pendekatan psikologi perkembangan moral kognitif yang menitik beratkan pada pengembangan moral perilaku moral yang dilandasi oleh penalaran moral yang dicapai dalam konteks kehidupan masyarakat. Next. Pendidikan nilai berdasarkan teori Colbert. Pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan pendekatan klarifikasi nilai. Kedua teori perkembangan tersebut yang barusan dibacakan ini memiliki visi dan misi yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Saya cukupkan, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Bapak Daryanta. Pada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Mbak atas kesempatnya. Langsung saja Pak dibuka sesi tanya jawab dalam bentuk 2 termin. Termin pertama sudah pertanyaan, nanti kita bahas selesai termin kedua. Jadi pertanyaan kepada mereka-mereka yang bertanya dari perwakilan masing-masing kelompok. Dari 6 kelompok itu akan ada pertanyaan 5 kelompok, silahkan. Ya, Silakan. baik, terima kasih Pak. Siapin pertanyaan, Sayang. Berarti kami buka, ada 2 termin pertanyaan. Untuk termin pertama ada 3 penanya, silahkan masing-masing dari anggota kelompok lain bisa bertanya. Saya 6. Wahyu Destavia. Dari kelompok berapa, mohon maaf? Saya Wahyu Destavia dari kelompok 5. Ya, silahkan. Jawab pertanyaan Sayang apa aja? Baik, saya bertanya berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspeknya itu ada beberapa aspek ya. Yang di sini saya tanyakan adalah konstitusi negara. Di situ yang dimaksud dengan konstitusi negara itu apa? Nah, apa saja yang dikemukakan dalam konstitusi tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 ya, Saudara Wahyu tanya tentang konstitusi negara itu apa. Kemudian apa saja yang dikemukakan dalam konstitusi tersebut. Begitu? Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Saya Bu. Tika Yuli Lestari dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan tentang pendekatan apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PKN di SD. Tolong sebutkan Bu. Ya Bu, terima kasih. Saya ulangi untuk pertanyaannya Saudari Yuli Lestari tentang Tika Yuli Lestari tentang pendidikan apa saja yang digunakan dalam pembelajaran ya? Pendekatan apa saja kemudian Bu suaranya agak meliut-liut. Saya ulangin. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PKN di SD? Sebutkan. Sudah Bu, terima kasih. Ya, untuk penanya yang ketiga dipersilakan. Paling untuk pertanyaan itu ya. Apa Untuk teman-teman satu kelompok 1 sebenarnya bisa apa sih yang berubah sambil kita dari mencari PKN jawabannya. ke PKN? Silakan untuk penanya ketiga. Saya Mbak Kurniadi Ya wis sip. Ya, silakan dari Pak kelompok Kurniadi. 6 kayaknya. Yang saya tanyakan,
bagaimana peranan sekolah pada saat di mana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dan keagamaan dari orang tuanya. Sudah, Mbak. Maaf, suaranya agak terputus, bisa diulangi. Bagaimana peran sekolah Pada saat di mana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dan keagamaan dari orang tuanya. Dia hanya sedikit anak yang mendapat pendidikan moral dan keagamaan dari orang tuanya. ya. Iya, ini masih enak jawabnya, bukan teori. Saya ulangi, bagaimana peran sekolah saat sebagian kecil anak itu tidak mendapat pendidikan moral dan agama dari orang tuanya, begitu ya? Iya, iya. Ya, terima kasih banyak. Kami minta waktunya dulu sebentar. Untuk teman-teman dari kelompok 1, apabila ada yang sudah menemukan jawabannya, dipersilahkan. Baik, saya Kita satu lagi itu Rizka Yudi Adriana akan Dewi. menjawab pertanyaan dari saudari pernah Wang Yu mengenai konstitusi negara dan yang digunakan ya, yang pernah digunakan di negara Indonesia ya. Ya. Seperti itu ya pertanyaannya. Baik, untuk jawabannya di modul 1 KB di modul 1 di KP2 halaman 1.18 di situ ada konstitusi negara. Pertanyaannya kan itu berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang ruang lingkup mata pelajaran PKN yang bagian konstitusi. Baik, konstitusi itu kan merupakan dasar hukum tertulis dan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar. Di situ di modul 1.8 konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia hubungan dasar negara dan konstitusi. Untuk bagaimana saudari Wang? Iyalah, ya yang bener nanya. Itu kan buat pengertian yang sosinya ya. Terus apa saja sih yang dikemukakan dalam konstitusi negara itu? Bagaimana? Halo? Ya. Apa saja yang dikemukakan dalam konstitusi? Kamu apa enggak? Ya, baik. Saudari Wahyu, apa saja yang dikemukakan dalam konstitusi? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa konstitusi negara kita sama aja dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Sehingga untuk peraturan-peraturan memang dari sejak tahun kemerdekaan sampai saat ini ada beberapa perubahan. Misalnya ada dulu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berubah menjadi UUDS, kemudian berubah lagi kembali lagi ke UUD 1945. Nah, kaitannya dengan apa saja konstitusinya, yaitu undang-undang yang paling tertinggi itu kan Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, kemudian ada peraturan-peraturan daerah. Jadi segala sesuatu konstitusi yang ada di negara kita itu seperti itu. Untuk apa saja di dalamnya, masing-masing itu ada bagian-bagiannya. Seperti yang kemarin waktu pertemuan pertama itu udah ada beberapa yang dijelaskan oleh dosen kita Pak Daryanta, gitu Mbak Wangi. Gimana, sudah jelas? Ya, jelas, cukup. Ya, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, silakan teman-teman kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ika. Yaitu pertanyaannya, pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran di SD?
yaitu ada beberapa macam pendekatan, yaitu ada pendekatan karakter dan pendekatan moral. Kita menggunakan pendekatan karakter. Di sini maksudnya yaitu kita harus mengetahui karakteristik siswa tersebut. Terus kalau pendekatan moral itu kita harus menekankan kepribadian anak supaya tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1045. Gimana? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Apa? Terima kasih banyak. Tadi penjelasannya dari teman kelompok 1. Pendekatannya itu ada pendekatan moral, dan satu lagi tadi pendekatan Karakter. Maaf. Itu Mbak Vika Yulistari. Tapi untuk dalam pembelajaran PPKN kita kan ada, kalau di RPP itu biasanya pendekatannya kan saintifik dan lain-lain. Sebenarnya kalau pendekatan untuk pelajaran PPKN itu ya kita lebih ke contoh dan ditiru. Gimana Mbak Vika? Cukup? Cukup. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin teman-teman kelompok 1 dipersilakan yang akan menjawab. Kalau belum ada, baik, saudara Pak Kurniadi ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran sekolah saat sebagian kecil anak itu tidak mendapat pendidikan moral dan agama dari orang tuanya? Ya, kita tahu bahwa latar belakang orang tua siswa itu bermacam-macam. Kaitannya dengan misalnya dengan kesibukan orang tua, kemudian anak itu kurang diperhatikan, itu bisa jadi ada kasus yang seperti itu. Tapi memang dari sekolah itu biasanya ada pendidikan moral dan karakternya. Salah satunya yang selalu kita laksanakan ketika saat tidak ada pandemi ya, itu upacara hari Senin. Itu salah satu pendidikan moral dan karakter juga sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Selanjutnya apa, misalnya tidak mendapatkan dari rumah, itu agama. Kalau agama biasanya difasilitasi adanya sebelum mulai pelajaran, biasanya kita berdoa gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu insya Allah untuk pendidikan agamanya itu didapat dari sekolah, karena di sekolah kan ada pelajaran PPKN, ada juga pelajaran agama. Jadi walaupun misalnya dari orang tuanya tidak dapat karena terlalu sibuk, dari sekolah itu ada mata pelajaran yang menangani itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan juga yang melingkupi kegiatan moral dan agama. Gitu. Gimana Pak Adi? Iya, terima kasih banyak. Mungkin ada teman-teman kelompok 1 yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita masuk ke termin yang kedua. Tadi mohon maaf, ada kelompok 5 sudah bertanya, kemudian kelompok 6. Tadi Mbak Vika kelompok berapa ya? Nah, selanjutnya termin yang kedua dipersilakan, ada 3 pertanyaan. Mohon maaf namanya.
Namanya Salbiah Hasanah dari kelompok 2. Kan Salbiah Hasanah, Bu. ya. Nah, pertanyaannya juga. Ya, tadi jelaskan dalam ruang lingkup PKN salah satunya yaitu anti korupsi. Pertanyaan saya, bagaimana menurut kelompok 1 caranya menanamkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik melalui mata pelajaran PKN ini yang benar-benar efektif, yang tidak hanya sebagai penyelipan saja di RPP, tetapi yang benar-benar anak merasa paham terhadap dampak korupsi, bahayanya korupsi, sampai anak-anak benar-benar menerapkan konsep itu. Terima kasih. Mungkin saya tidak terlalu lengkap seperti Mbak Salbiah katakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyampaikan materi anti korupsi itu secara jelas ke anak, kemudian dapat dipraktekkan secara nyata, gitu ya? Bukan menyampaikan, Mbak, tapi menanamkan. Menanamkan, oke. Yang secara efektif. Bagaimana cara efektif untuk menanamkan karakter anti korupsi ya? Iya, betul. Sehingga terbentuk jiwa anti korupsi itu sendiri. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan untuk penanya yang kedua. Saya, Mbak. Sebutkan nama dan kelompok. Nama anti korupsi itu. Saya Sri Wahyuningsih dari kelompok 3. Contek itu anti korupsi. Ya. Oke. Saya lebih bertanya ke implementasi. Kalau pembelajaran tentang sikap yang berkaitan dengan pembelajaran PKN ini kan mungkin sebagian anak-anak menilai ini suatu pembelajaran yang bisa dibilang kalau disajikan dengan cara atau metode berceramah, menjelaskan dan lain-lain itu kan akan lebih membosankan gitu ya. Bagaimana sih pembelajaran PKN ini bisa disajikan secara menarik dan mereka itu terdorong untuk mengaplikasikan sikap yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Jadi kayak kita ngajar tuh nggak sia-sia, tapi benar-benar sama anak-anak itu diikuti sikap apa sih yang sedang kita sampaikan gitu, dan bagaimana bisa mengevaluasi sikap tersebut. Saya catat di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana PPKN itu disajikan secara menarik kepada anak? Iya. Dan yang kedua itu bagaimana cara mengevaluasi bahwa PPKN itu sudah dilaksanakan gitu ya? Iya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Pak Daryanta, ini sudah ada 3 pertanyaan walaupun dari 2 kelompok, bagaimana? Suaranya agak tidak langsung jawab saya tadi, seperti bahasa saya tadi. Setelah nanti selesai baru diserahkan kepada saya. Ya, baik Pak. Baik, dirasa ini sudah ada 5 kelompok yang bertanya. Untuk teman-teman dari kelompok 1, itu silahkan untuk bagaimana caranya, bagaimana cara efektif untuk menanamkan sikap anti korupsi sehingga mereka siswa-siswa kita itu punya jiwa anti korupsi. Coba aku tak buka modul. Tak buka modul.
modul anti korupsi. Ada tahu modul anti korupsi? Baik, jika memang teman-teman masih mencari, mungkin dari saya untuk bagaimana cara efektif menurut saya ketika kita sebagai guru harus menanamkan materi sehingga anak itu bisa mempunyai jiwa anti korupsi. Oh, ya. Yang pertama, anti korupsi sebenarnya adalah pendidikan agama. Yang tadi seperti pertanyaannya Pak Adi, bahwa apabila anak itu tidak memiliki kemampuan atau tidak terpenuhinya pendidikan agama di sekolah, tidak terpenuhinya pendidikan agama di rumah, bagaimana di sekolah gitu. Jadi menurut saya yang pertama, pendidikan agama itu sangat-sangat amat penting karena kaitannya dengan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, maka semua akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Jadi yang pertama, pendidikan agamanya harus pol-polan gitu. Kaitannya dengan menanamkan apa itu pahala, apa itu dosa, karena kita mengajar anak SD ya. Gitu. Jadi ketika nanti kita mau menanamkan ilmu anti korupsi itu atau materi anti korupsi, kita sudah punya bekal. Ternyata ketika kita mengambil hak orang lain, baik itu bukan perorangan ya, baik itu misalnya dari negara kita atau dari berbagai instansi, itu adalah dosa. Jadi ilmu agama yang paling penting, gitu. Sehingga kalau dari siswa sudah paham tentang ilmu agama, walaupun nanti mereka punya kesempatan misalnya untuk melakukan korupsi apapun ya, bisa korupsi waktu, bisa korupsi uang, bisa korupsi apapun, itu mereka sudah paham bahwa itu tidak diperbolehkan dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin teman-teman kelompok 1 dipersilahkan. Mungkin tanggapan dari saudari Salvia, bagaimana? Iya, selain ya Mbak, saya setuju. Yang paling prioritas adalah agama. Selain itu ada lagi nggak Mbak kira-kira penguatnya yang benar-benar bisa ditanamkan ke anak selain agama? Ya, saya Bu Rizky Aprilianti mau menambahkan dari kelompok 1. Ya, silakan Mbak Rizky Aprilianti. Iya, tadi kan udah dijelaskan sama Ibu Riana, yaitu ada dengan cara satu lagi menurut saya dengan penanaman karakter, yaitu di mana di sekolah harus menerapkan karakter, pendidikan berkarakter, seperti kita berusaha mencoba ini membuat kantin apa namanya, kantin jujur kayak gitu. Jadi anak diajarkan seperti sekolah itu menyiapkan kantin jujur, di mana kita bisa melihat kejujuran anak. Misalkan kita menaruh alat tulis bagi anak yang membutuhkan, tapi tidak ada penunggunya, tapi dinamakan kantin jujur seperti itu Bu. Jadi kita sudah menanamkan pendidikan berkarakter di sekolah seperti itu. Ya, jadi melengkapi tadi untuk kaitannya karakter, ada kantin kejujuran. Itu nanti setelah misalnya sudah dapat dievaluasi, oh ternyata setelah adanya kantin kejujuran, ternyata nombok, misalnya sekolah ini nombok, ternyata anak-anak kita ada yang gak jujur misalnya. Nah itu dikemukakan di forum misalnya saat upacara atau saat apa. Ternyata setelah ibu coba, setelah sekolah coba ada kantin kejujuran, ternyata kalian semua
masih ada yang belum jujur. Nah, nanti dijelaskan dampak-dampaknya di situ. Jadi nanti ada flashback-nya. Mungkin seperti itu, Saudari Salbia. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa. Yang selanjutnya ada dari pertanyaannya Saudari Sri Wahyu dari kelompok 3. Silakan teman-teman. Pertanyaan pertama, bagaimana PPKN itu disajikan secara menarik? Karena kita mengajarnya di SD. Walaupun nggak di SD juga harus menarik. Dan yang kedua, bagaimana cara mengevaluasinya? Baik, izin jawab. Agak kurang keras suaranya. Iya, halo. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan bagaimana cara agar menarik agar siswa tertarik pada. Tadi diulangi moderator pertanyaan. Iya, atas nama siapa? Rizka dari kelompok 1 ingin menanggapi Oh, iya. pertanyaan. Iya, silakan, Mbak. Pertanyaannya apa tadi moderator? Bagaimana Bagaimana PPKN itu disajikan secara menarik? Bagaimana PPKN itu disajikan secara menarik? Kalau menurut saya, nanti mungkin rekan-rekan kelompok 1 bisa membantu saya menambahkan. Menurut saya, PKN gimana agar menarik? Pertama, sebelum kita belajar PKN, kita dulu sebagai tenaga pendidiknya gimana sih biar anak itu tertarik dulu nih saat kita mau ngajar itu, anak tertarik dulu dengan mungkin penampilan kita, dengan kita datang antusias, jadi kan anak tertarik. Dan yang kedua, kita kan belajar PKN dengan berbagai macam materi. Misalnya saya ambil contoh untuk materi demokrasi. Ya, kita ngasih tahu pertama mengenai materinya, kita ajarkan, kita menjelaskannya dengan menarik, dan kita praktekkan juga bagaimana cara pembelajaran demokrasi langsung itu. Misalnya kan kalau untuk kelas rendah ada demokrasinya seperti pemilihan ketua kelas maupun diskusi kelompok. Nah, dalam penyampaian kita langsung ke anak didik kita, ini loh cara pemilihan ketua kelas ini dengan menarik. Misalnya kayak siapa yang mau berani mau ketua kelas, kita calonkan dulu siapa, anak-anak berkenan mau sendiri, anak kita tunjuk biar anak ini kita jelaskan dulu tugas ketua kelas seperti apa, ada diskusi kelompok, kita jelaskan juga gunanya. Iya, cukup Mbak Rizka. Pertanyaan yang bisa dilengkapi. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara mengevaluasinya. Baik, Bu Riana, saya Rizka Berlanti kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari Ibu Rizka Wahyu ya. Ya, silakan. Ya, yaitu tadi pertanyaannya bagaimana biar pembelajaran PKN itu disampaikan secara menarik. Yaitu menurut saya
kita sebagai guru harus menyiapkan metode pembelajaran dulu yang bervariasi. Maksudnya di sini dengan cara penyampaiannya yang menarik pula, jadi biar anak tertarik. Selain dengan menggunakan media pembelajaran yang kita buat dengan metode jigsaw misalnya, jadi kita bisa memutarkan video yang sesuai dengan tema kita, maka anak akan lebih tertarik daripada hanya mendengarkan satu arah. Jadi kita bisa menggunakan video biar anak lebih tertarik. Terus untuk bagaimana mengevaluasinya bisa apa yang tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengevaluasi? Iya, cara mengevaluasinya kita bisa melakukan sharing dan pameran pembelajaran di mana setiap mata pelajaran PPKN ini menjadi salah satu novel favorit bagi semua kalangan, yaitu dengan harapan anak itu memiliki etika, menyukai pembelajaran PKN, yaitu dengan melakukan sharing. Ada masalah, ada kekurangan apapun itu. Jadi kita bisa mengevaluasi itu saja, Bu. Ya, terima kasih banyak. Itu Mbak Sri Wahyu. Untuk implementasinya, bagaimana PPKN disajikan secara menarik, ada bisa guru itu dari penampilannya yang menarik dulu, setelah itu tadi dilengkapi oleh teman kelompok itu mengenai pakai strategi pembelajarannya yang menarik, bisa dengan video, dengan misalnya kita datang ke dalam kelas kok misalnya mau mengajarkan tentang keadilan, kita misalnya bawa palu mungkin, kan itu bisa menarik perhatian. Ini ada ibu guru kok bawain palu gitu kan, kita mau menyampaikan tentang materi untuk bagian itu ada tadi sharing itu kalau di anak SD bisa aja kita kasih pertanyaan lemparan ketika di akhir ya, kostes misalnya tanya jawab, yang bisa jawab misalnya pulang duluan dan sebagainya. Anak itu tahu nggak tadi materi yang disampaikan kita gitu. Bisa sharing atau bisa adu argumen, itu bisa. Dan kita kalau di pelajaran PPKN itu bisa lihat sikap implementasi dari kegiatan mereka bermain. Misalnya bermain sama teman itu mendahulukan teman daripada dirinya sendiri, itu kan termasuk juga bagaimana anak itu mengimplementasikan PPKN dalam pelajaran. Mungkin itu Mbak Sri Wahyu. Iya Mbak, cukup. Dan ini tadi ketemu. Ya, terima kasih banyak. Demikianlah, sudah 2 termin. Ada 6 pertanyaan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dari kelompok 1 ada yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang diwakili moderator dalam hal ini telah menyampaikan atau memimpin diskusi dengan baik. Saudara-saudara, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi, bertanya, melengkapi dan sebagainya. Baiklah, kembali lagi sebelumnya kita membahas tentang judul dari diskusi kita ini adalah membahas modul 1 dan 2. Modul 1 itu membahas tentang hakikat, fungsi, dan tujuan. Tadi fungsi dan tujuan digambarkan dengan jelas, tapi hakikatnya terlupakan. Baik saudara, kita akan tanggapi dahulu pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan tadi. Pertanyaan yang saya ingat yang paling baru ya, yang paling nomor terakhir, Saudara Sri Wahyuningsih. Bagaimana sih pelajaran PKN itu tidak membosankan dan menarik? Itu merupakan pertanyaan semua guru PKN. Bagus sekali. PKN memang selama ini membosankan, kenapa? Karena
menggunakan metode konvensional, metode yang itu saja, metode ceramah dan tanya jawab. Padahal kita tahu berapa sih kemampuan mendengar orang ceramah itu, efektifnya hanya 15%, 85% sia-sianya tidak mungkin diingat. Jadi kecil sekali potensi yang bisa diserap dari diskusi, dari suatu model pembelajaran ceramah tanya jawab. Jadi karena dengan model ceramah ini bahkan hanya satu sumber dari guru pada siswa, dan sekali lagi itu hanya 15%. Sedangkan kemampuan orang mendengar dengan baik itu maksimal hanya 10%. Untuk itu, apa solusinya? Mestinya sebagai guru yang modern, Anda menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Media mungkin bisa menggunakan film, bisa menggunakan semacam musik dan sebagainya. Kemudian kalau sekarang mungkin yang paling gampang ya karena kita dari seperti ini. Kemudian model pembelajaran. Tadi ada jigsaw, ada sosiodrama, ada macam-macam. Nah, itu disesuaikan dengan karakteristik kelas SD. Apa yang kira-kira bisa cocok, bisa diterapkan? Mungkin model sosiodrama yang paling gampang, atau bermain peran atau simulasi. Jadi kalau ingin efektif ya mengajak anak bermain peran atau simulasi. Jadi kepada Anda saudara-saudara Indonesia, memang sekarang harus mau nggak mau harus belajar macam-macam model pembelajaran, jangan hanya terpaku pada media. Kemudian meningkat kepada pertanyaan saudara Sabia ya. Pendidikan korupsi, walaupun sebenarnya ini agak melenceng dari judul diskusi kita, hakikat fungsi dan tujuan PKN di SD. Memang betul sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pendidikan anti korupsi. Nah, karena apa? Karena di Indonesia korupsi merupakan penyakit yang sangat membahayakan keselamatan bangsa ini, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang kategori negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Untuk agar efektif kita mesti menjelaskan kepada anak apa, mengapa, bagaimana, mungkin lebih tepatnya dengan what, who, where, dan sebagainya itu sampai how. Tapi paling tidak 3 hal, apa, mengapa, bagaimana. Korupsi, mungkin kita mesti tahu dulu apa korupsi. Dalam benak kita korupsi hanya nyolong duit. Padahal kegiatan seperti itu bukan hanya semata-mata uang. Menyuntek pun perbuatan korupsi. Walaupun secara hukum korupsi diartikan dalam bahasa Italia itu adalah busuk atau pembusukan dari dalam. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, jadi intinya memang betul tadi dikatakan oleh saudara penyaji bahwasanya yang paling efektif adalah meletakkan pendidikan agama kepada siswa untuk mengajarkan bahwa mencuri itu tidak baik atau perbuatan dosa. Hanya masalahnya norma agama ini sanksinya tidak tegas dan tidak nyata. Kalau kita di Cina, negara yang paling berhasil membungkam koperasi, salah satu cara untuk mengefektifkan pendidikan korupsi ada dari good government, pemerintahan yang baik, goodwill, niat baik dari pemerintah. Jadi Presiden Cina itu membuat 1000 peti mati, salah satu adalah atas nama dirinya sendiri. Kalau dia korupsi, dia siap untuk dihukum mati.
Dan Cina setiap tahun hampir 4.000 orang dihukum mati karena korupsi. Di Indonesia nggak mungkin seperti itu. Bahkan Cina membuat video tentang hukuman mati dan disebarluaskan kepada warganya. Kalau kita kan hukuman mati tidak ada yang dipertontonkan, misalnya hukuman mati narkoba atau pembunuh, dan nggak pernah ada yang ditunjukkan dalam media massa. Kalau Cina, hukuman mati untuk korupsi atau pelaku korupsi ini ditampilkan dalam media sosial atau YouTube misalnya, dan itu efektif sekali. Anda pun bisa melihat saat ini juga hukuman mati di Cina tentang hukuman mati korupsi. Kemudian ada pula study tour ke penjara. Jadi anak-anak diajak study tour ke penjara melihat orang-orang yang ditahan karena korupsi. Selain pelakunya malu, anak pun akan takut buat korupsi. Tetapi hal itu mungkin tidak bisa kita terapkan di Indonesia. Kalau kita study tour kan ke tempat-tempat yang menarik atau yang jadi tidak ada pesan moral di situ. Paling hanya di sana bagus, cocok untuk pacaran, cocok untuk selfie dan sebagainya. Kalau Cina diajarkan study tour ke penjara agar orang takut berbuat korupsi. Intinya ada niat baik dari pemerintah untuk tidak korupsi. Kemudian yang kedua, adanya sanksi yang tegas dan nyata bagi pelaku korupsi. Nah, kemudian yang bisa dilakukan di sekolah memang agak sulit karena kata Teten Mas Duki, dalam setiap darah orang Indonesia itu mengandung gen korupsi. Saya, Anda, semua pun kita ini memiliki gen atau memiliki keturunan untuk korupsi dalam berbagai hal. Tapi setidaknya memang paling baik adalah membekali anak dengan nilai agama agar tahu bahwa itu adalah dosa. Terus sementara kemudian pertanyaan saudara Kurniawan ya. Kurniawan tadi bagaimana? Mungkin saudara Kurniawan bisa mengulang pertanyaan tadi. Halo saudara Kurniawan. Kurniati bisa mengulang. Kurniadi. Oh ya, maaf Kurniadi ya. Peranan sekolah. Bagaimana peranan sekolah pada saat di mana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dan keagamaan dari orang tuanya? Terima kasih Mas. Kalau kita amati di sekolah-sekolah memang anak-anak yang bermasalah, terutama yang mereka yang kalau ada BK, sebab kalau di SD nggak ada BK sih masalahnya, di SMP SMA itu mereka sudah membawa masalah dari rumah. Demikian pula kalau di SDK itu dirangkap oleh wali kelasnya atau guru kelasnya. Biasanya kalau anak-anak itu atau kurang mendapatkan pendidikan agama atau moral dari rumah, akan nampak sekali dalam perilakunya, perilaku yang cenderung menyimpang. Oleh sebab itu diperlukan kesabaran dan kemauan guru atau wali kelasnya atau guru kelasnya ini untuk melakukan pendekatan secara persuasif bahwasanya apa yang dilakukan salah, anak itu adalah salah dan diajarkan cara yang benar. Cuman jangan mengajarkan hal itu di muka umum. Artinya ada ruang khusus di mana Anda secara persuasif, secara pribadi mendekati hal-hal yang menjadi masalah anak. Jadi intinya diperlukan peran serta yang aktif dari guru kelas atau wali kelas untuk melakukan pendekatan persuasif, bahkan mungkin juga preventif, agar anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan agama atau moral di rumah ini dapat dipenuhi oleh peserta didik di sekolah. Jadi peran guru kelas atau wali kelas di SD ini sangat menentukan dan harus. Kemudian Saudara Wangyu,
Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi dalam suatu negara. Hukum dasar itu bukan Pancasila, saudara. Hukum dasar itu ya undang-undang dasar. Kalau Pancasila itu ideologi negara, tapi kalau konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis. Nah, yang pertama UUD 45 proklamasi, yang kedua adalah konstitusi RIS, dan yang ketiga adalah UUD S50, kemudian yang keempat UUD 45 Dekret, dan yang kelima UUD 45 amandemen. Apa sih isi konstitusi itu? Ya secara umum menyangkut tentang bentuk negara, kemudian pembagian kekuasaan negara, tentang lembaga negara, kemudian kalau di Indonesia lembaga negara ada presiden, DPR, MPR, yang sebenarnya ada 8 lembaga negara, kemudian tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara itu, kemudian hak warga negara, termasuk dalamnya adalah hak dan kewajiban warga negara, hak asasi warga negara, kemudian yang menyangkut tentang mata uang, menyangkut tentang lagu kebangsaan, lambang-lambang negara, dan tata merubah undang-undang dasar. Jadi ada 5 undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, walaupun kenyataannya UUD 45 proklamasi dan UUD 45 dekret itu sama saja, tapi secara hukum demikian penyebutannya. Terima kasih saudara-saudara. Sekarang kita akan bahas bareng-bareng materi dari kelompok 1. Kita mulai dari yang pertama, Mbak Mas. Kita buka modulnya. Modul 1 berisi tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan. Bareng-bareng kita mulai. Tadi apa fungsi PKN? Singkat saja, silakan siapa yang mau jawab. Apa fungsi PKN di SD? Tadi di bahan presentasi tadi telah diperlihatkan apa fungsi PKN. Ada yang mau jawab? Silakan. Kelompok 1 boleh, kelompok lain boleh. Apa fungsi PKN? Halo saudara, apakah ada yang mau jawab? Apa fungsi PKN? Halo. Ya Pak, saya Rizky Aprilianti. Silakan Pak. Silakan Pak. Tadi bisa diulangin Pak? Apa fungsi PKN Pak? Oh, fungsi PKN yaitu untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik, Pak. Dapat dilukiskan dengan warga negara yang toleran, setia kepada bangsa dan negara, beragama, demokratis. Itu, Pak. Rizky Aprilianti, Pak. Betul. Jadi fungsi PKN adalah membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, tujuan PKN. Apa tujuan PKN di SD? Silakan. Saya Pak Iris. Silakan Pak Iris. Baik, di sini tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia di Indonesia. Lalu tujuan selanjutnya yaitu membina moral yang diharapkan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang baik, yang bisa diluluskan dengan warga negara yang toleran, setia terhadap bangsa dan negara, Pak. Terima kasih, Pak Iris. Ada yang punya pendapat gadis tampilan slide Anda tadi kan nampak ya, ya. Presentasi Anda tadi. Iya. Baik, ada yang mau menambahkan? Apa tujuan PKN di SD? Papa, itu enggak kehujanan. Kalau hujan itu, gentengnya udah copot. Saya, Pak. Oh, gitu. Aku akan Namanya Rizka. Maaf suaranya. Rizka. Ya. Ya. Ini tujuan PKN di SD itu untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, terima kasih. Sekarang langsung saja kita jawab saja. Tadi dikatakan fungsinya adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Tujuannya ada 4, saudara-saudara. Silakan lihat di buku itu ada di buku. Berpikir secara kritis dan rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. ceweknya 2 ya, Pak. Berpartisipasi dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu halaman berapa, saudara-saudara? 1.11. Yang adik-adik Iya. buat pergi badut. Aku kan sering tidur sama mama. 1.15 ya, saudara-saudara. Itu ada tujuan PKN. Jadi kita nggak usah lari kemana-mana. Itulah tujuan PKN di SD. Sekarang hakikat apa hakikat PKN SD itu? Silakan. Ada lagu kira aku takut foto dengan dia. Apa hakikatnya? Kan dia ngeri. Loh, kok sepi? Ayo saudara-saudara silakan buka modulnya. Di situ muncul saudara-saudara tentang hakikat PKN di SD. Mama, Papa ngapain? Belajar. Lagi apa? Baik, 4, 3, 2, 1. Kita tutup. Hakikat PKN di SD, saudara-saudara silahkan lihat di modul halaman 3.7. Lihat bawah. HP-nya Halaman 3.7. Modul 3.7. Oh iya. Temu saudara-saudara? Kita pengen.
Sudah, Pak. Udah ketemu, silakan sampaikan ke saya. Silakan. Yang pertama hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Yang kedua, karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Ada 2, Pak. Hakikat KNDSD apa kesimpulannya, Mas? Hakikatnya di sini pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya apa, Mbak? Namanya Mbak? Riris, Pak. Mbak Riris, ayo. Mbak Riris benar, Mbak Riris. Coba simpulkan ringkas saja, Mbak Riris. Hakikat PKN adalah berdasarkan pasal halaman 3.7 sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral dari dalam diri masing-masing. Baik. Kalau Anda pelajari halaman 3.7 bagian bawah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa Asia, usia, dan bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dari apa yang ada itu dapat disimpulkan hakikat PKN. Apakah sudah muncul, saudara-saudara? Sudah muncul belum di monitor, saudara? Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, berdasarkan halaman 3.7, maka dapat disimpulkan pendidikan PKN adalah pendidikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Itu hakikatnya. Sekarang kita bapaknya aneh. meningkat ke Yang pelajari hari ini kan modul 1 2. materi ya, Dia tanyanya modul 3. masih modul 1 ya. Hakikat PPKN. Hakikat PPKN ada di modul 3. Ya Allah. Karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral yang kita bahas adalah apa sih nilai itu? Apa yang nilai itu apa, saudara-saudara? Nilai itu karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Apa sih nilai itu, saudara? Masuk. Sini. Apa, saudara, nilai itu? Baik, kalau dalam buku itu kata Sprenger, nilai adalah aturan yang dijadikan pedoman untuk menimbang atau memilih alternatif dalam situasi sosial tertentu. Kalau kata Noto Nagoro, nilai adalah segala sesuatu yang berharga, berguna bagi manusia yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Menurut Noto Nagoro, nilai ada 3, nilai vital, nilai material, dan nilai rohani. Itu nilai. Kemudian moral.
Apa yang dimaksud dengan moral? Ada yang tahu? Nilai dan moral. Apa moral, saudara? Moral perilaku bukan, Pak? Perilaku. Boleh. Nah, nama dulu, Mbak. Nama? Oh, Wahyu, Pak. Wahyu Desaria. Moral itu Perilaku, Pak. Pak, saya menambahkan, Pak. Mbak, sebentar, Rani siapa? Rizky, Pak. Yang Destaria tadi, siapa yang Destaria tadi, Mbak? Wahyu Destaria ya, Pak? Iya, Pak. Wahyu Desaria. Apa, Mbak? Wahyu, tulang, Mbak Wahyu. Moral adalah Sama aja dengan perilaku, Pak. Perilaku kita. baik. Ada yang punya pendapat lain tentang apa itu moral? Saya Pak nama Salvia silakan. Mbak Rizka Priyanti, silakan Mbak Rizka Priyanti. Akhlak itu moral itu sama aja akhlak, Pak, atau etika. Akhlak atau etika. Baik, di belakangnya lagi silakan. Siapa yang tadi? Pak. Pak. Salvia Hasanah. Silakan Mbak Salvia Hasanah. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan yang Iya, Pak Salvia. Iya, Pak. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan yang dimiliki setiap orang. Iya, terima kasih Pak Salvia atas partisipasinya. Baik, kata Harlock, moral adalah perilaku yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Sedangkan secara umum, moral adalah akhlak atau sesuatu yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, berdasarkan etika suatu masyarakat. Jadi apa yang dianggap bermoral bagi masyarakat tertentu belum tentu dianggap bermoral bagi masyarakat yang lain. Ini sangat erat dengan kesopanan. Misalnya ada kemarin saya berikan contoh di Prancis, makan yang paling baik itu menggunakan sendok dan garpu di atas meja. Bagi orang Arab, makan yang paling baik itu menggunakan tangan dan makan bareng-bareng. Setelah selesai menjilat apa yang ada di tangan itu. Jadi etika suatu masyarakat itu dikatakan benar atau salah. Kalau orang Minang bilang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Atau bahkan lain lagi begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap secara umum dimute-kan dulu, saudara-saudara, speakernya. Lagi, moral adalah akhlak, perilaku, betul ya, yang berkaitan dengan baik dan buruk, tetapi berdasarkan etika suatu masyarakat. Kita meningkat kembali kepada materi selanjutnya. Apa sih perilaku amoral itu? Perilaku yang kecam oleh masyarakat, misalnya perilaku vandalisme, rusak, nyoret-nyoret. Kalau di kelas misalnya bangku, meja, kursi itu dulu dibeli terus semua, sekarang mesti ada penuh dengan tulisan, dengan coretan. Kejam, sadis, seperti film kanibal gitu.
Mencuri atau menyontek itu juga perilaku amoral. Tidak beretika atau tidak hormat, berbicara kasar, berperilaku kriminal, merusak diri sendiri, misalnya tato, tindik, perilaku meremehkan atau merendahkan orang lain, tidak bertanggung jawab dan sebagainya, itu perilaku amoral. Yang paling penting, peran sekolah dalam pendidikan moral. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan moral merupakan domain dari PKN dan agama. Pendidikan moral ditanamkan melalui kompetensi, melalui kemauan, melalui pembiasaan dan keteladanan. Makanya guru PKN harus bisa dijadikan teladan, kemudian bisa itu karena biasa, jadi membiasakan, dan memang ada niat baik dari dalam. Baik, saudara-saudara, itulah yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih kepada Saudara Rendra Pratama, Saudara Riana, Saudara Riris, Saudara Rizky, Saudara Rizka Wahyuni, Saudara Salbiah, Saudara Siwahyuningsi, Saudara Tika Yuli Lestari, Saudara Wang Yu yang telah berperan serta dalam diskusi dan pertemuan hari ini. Saudara-saudara, minggu depan kita akan kuis pertama. Materinya adalah apa yang ada di modul ini, yang menjadi tujuan pembelajaran dari modul ini dan tiap-tiap modul. Besok modul 1, 2, dan 3 silakan Anda pelajari dengan cara melihat tujuan pembelajaran di tiap-tiap modul itu. Kemudian akan kita kirim melalui LMS, dijabun menggunakan LMS pula. Dan untuk hari ini saya mau absen kepada Saudara Rahmawati hadir. Saudara Rahmawati. Saudara Rahmawati ada? Dengan diri ya, tidak ada. Saudara Rizka ada. Saudara Rizky Arani ada. Oh, Rizky, maaf, Rizky Arani, Saudara Rizky Arani. Hadir, Pak. Hadir. Saudara Ruwati. Hadir, Pak. Saudara Salbia hadir. Saudara Sevayanti. Hadir, Pak. Saudara Sekar Ayu Epiana. Hadir, Pak. Saudara Setioko. Saudara Setioko. Saudara Setioko hadir. Hadir, Pak. Saudara Sela Agustina. Hadir, Pak. Saudara Sulistia Ningsih. Saudara Sulistia Ningsih. Tidak ya. Saudara Titi Nurjana. Hadir, Pak. Saudara Valentina Mariana. Saudara Vinando Yolanda. Saudara Vinando Yolanda. Saudara Windowati. Hadir, Pak. Saudara Yeni Susanti. Hadir, Pak. Saudara Julika Arma. Hadir. Saudara Juni Triana Dewi.
Saudara Ivanuddin Amri. Hadir, Pak. Saudara Kornadi Pratama hadir ya. Kalau yang udah diskusi udah. Saudara Tulis hadir, Pak. Saudara Finando. Finando nggak ada. Baik, terima kasih saudara atas segala perhatiannya, segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri pertemuan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.